Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas izinnya, atas ridhonya, atas kesempatan yang diberikan pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa bertemu kembali, bisa belajar kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kabarnya hari ini senantiasa baik, diberi kesehatan dan diberi keberkahan. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang mencintai Allah, khauf, roja, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah yaitu suatu perasaan yang suci dan lembut, berupa kasih sayang dan rindu, serta menempatkan Allah dalam sanubari. Ayat dan hadisnya di sini terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 165. Ini membahas tentang mencintai Allah. Selanjutnya kita membahas bagaimana tanda-tanda orang yang mencintai Allah. Di sini dijelaskan bahwa tanda-tanda orang yang mencintai Allah yaitu yang pertama adalah mencintai Rasulullah. Sedangkan tanda yang kedua, orang yang mencintai Allah yaitu mencintai Al-Quran. Untuk tanda yang ketiga, seseorang yang mencintai Allah adalah menjauhi perbuatan dosa. Yang keempat, tanda orang yang mencintai Allah yaitu mendahulukan perkara dengan Allah. Sedangkan tanda yang kelima, orang-orang yang mencintai Allah yaitu tidak gentar dengan hinaan. Inilah tanda-tanda orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita membahas tentang bagaimana cara mencintai Allah. Di sini dijelaskan bahwa cara mencintai Allah yang pertama adalah dengan memahami besarnya cinta Allah kepada hambanya. Yang kedua, cara mencintai Allah yaitu dengan membersihkan hati. Sedangkan cara yang ketiga untuk mencintai Allah yaitu mempelajari ilmu agama secara mendalam. Ini adalah cara-cara atau kiat untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita membahas tentang khauf atau takut kepada Allah. Khauf yaitu suatu perasaan takut kepada Allah untuk melakukan hal-hal dosa dan perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk ayatnya di sini terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Untuk tanda-tanda khauf kepada Allah, yang pertama adalah selalu taat kepada Allah. Tanda berikutnya yaitu selalu menjaga lisan dari dusta. Sedangkan tanda yang ketiga, orang yang memiliki sifat khauf yaitu menghindari iri dan dengki. Sedangkan yang keempat, tanda
orang yang takut kepada Allah adalah dengan menjaga pandangan. Sedangkan yang terakhir, tanda-tanda orang yang takut kepada Allah adalah menjauhi dari hal yang haram. Ke pembahasan selanjutnya, kita membahas tentang roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu roja? Yaitu mengharap sesuatu dan tidak putus asa dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya ini terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Bagaimana cara menumbuhkan sifat roja? Bahwa sifat roja ini dapat ditumbuhkan dengan cara yang pertama adalah muhasabah atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua yaitu dengan mempelajari Al-Quranul Karim. Sedangkan cara yang ketiga untuk menumbuhkan rasa roja ini yaitu dengan meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pembahasan yang terakhir, kita membahas tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tawakal? Tawakal yaitu menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha sekuat tenaga yang kita mampu tentu saja. Ayatnya di sini terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 30. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang manfaat tawakal. Apa manfaat tawakal? Atau hikmahnya kita mempunyai sifat tawakal kepada Allah? Ternyata ada beberapa faedah, ada beberapa manfaat dari sifat tawakal. Apa? Yang pertama, tercukupinya semua kebutuhan. Sedangkan manfaat yang kedua yaitu adalah mudah bangkit dari keterpurukan. Untuk manfaat yang ketiga, seseorang yang senantiasa bertawakal kepada Allah adalah tidak bisa dikuasai oleh setan. Kita ketahui, setan ini adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Kemanfaat selanjutnya mempunyai sifat tawakal ini adalah memperoleh nikmat yang tiada henti. Nikmatnya terus dan terus bertambah. Sedangkan yang terakhir di sini manfaat dari kita bertawakal adalah menghargai hasil usaha yang kita lakukan. Ini adalah manfaat, ini adalah faedah, ini adalah hikmah bagi kita yang bertawakal atau menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, alhamdulillah, kiranya inilah materi kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang salah semata-mata berasal dari kesalahan pribadi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.